Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu tempat paling bersejarah dan megah di Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Namanya Komplek Hazrat Imam atau juga dikenal dengan Has Imam Kompleks. Begitu sampai di sini, aku langsung terpesona karena bangunannya itu megah banget dengan dinding batu pasir berwarna krem keemasan dihiasi ukiran simetris, kaligrafi, dan pola geometris khas Asia Tengah. Kubah-kubah besar berwarna biru toska memantulkan cahaya matahari dan di tiap sisinya berdiri menara yang tinggi menjulang. Arsitektur di sini merupakan perpaduan antara gaya Timur Tengah klasik dan arsitektur tradisional Uzbekistan, terutama pengaruh dari era Timuriyah. Masa ketika Samarkand dan Bukhara dikenal sebagai pusat seni dan ilmu pengetahuan Islam. Semua detailnya itu halus banget, dari ubin keramik yang bermotif bunga sampai pintu kayu besar yang diukir tangan. Di dalam kompleks ini juga ada salah satu peninggalan penting dalam sejarah Islam, yaitu Mushaf Utsman. Al-Quran kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-7. Sayangnya waktu aku datang kondisinya itu lagi rame banget, jadi aku nggak sempat masuk. Tapi ya tetap aja ya berdiri di dekat bangunan ini tuh udah cukup bikin kagum. Aku sempat mampir ke salah satu bangunan di sekitar kompleks yang isinya itu ada toko-toko souvenir. Banyak banget yang jual pernak-pernik khas Uzbekistan. Mulai dari baju tradisional Uzbekistan, peci yang berbentuk kotak, dan juga ada magnet, tas lempang, sampai kerajinan kayu. Yang paling menarik perhatian aku, ada kotak rahasia yang cara bukanya itu unik banget, kayak teka-teki buatan tangan pengrajin lokal. Teman-teman, ini tadi aku coba-coba ya sampai pusing. Ini tuh secret box gitu loh, jadi kita bisa naruh barang ini tapi orang nggak tahu, kalau orang yang nggak tahu cara bukanya itu gimana. Ternyata aku kasih tahu rahasianya. Ini dibuka kayak begini, terus dari sini kita set tuh kebuka kan. Nah ini tapi kalau orang yang nggak tahu kalau kita tutup lagi, kalau orang yang nggak tahu ini gimana bukanya, aduh susah, nggak tahu nih gimana. Secret. Ini box kalau kalian punya. Lanjut, aku ke Masjid Hazrati Imam Jombi Masjidi, masjid besar di area kompleks ini. Sebelum masuk, pengunjung diwajibkan berpakaian sopan dan tertutup. Buat perempuan atau wisatawan yang non-muslim yang tidak memakai hijab, tentu aja di sini disediakan kerudung dan juga jubah gratis untuk dipinjam. Jadi tenang aja. Masjid ini sendiri tergolong bangunan baru karena dibangun kembali tahun 2007 di lokasi masjid lama yang rusak akibat gempa tahun 1966. Tapi meskipun baru, desainnya tetap mempertahankan gaya klasik Asia Tengah, jadi masih selaras sama bangunan kuno di sekitarnya. Setelah keluar dari kompleks utama, aku lanjut jalan ke gang-gang kecil di sekitar area ini. Rumah-rumah penduduk Uzbekistan yang khas banget.
Dari luar kelihatannya sederhana, tembok tinggi, rapat, dan berwarna pasir gurun. Tapi ternyata desain ini udah ada sejak berabad-abad lalu loh, warisan dari budaya jalur sutra. Dindingnya dibuat dari tanah liat dan batu bata yang dikeringkan matahari, supaya bagian dalam rumah tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Hampir setiap rumah juga punya halaman tersembunyi di bagian dalam untuk tempat keluarga berkumpul. Jadi, meskipun dari luar terlihat tertutup, suasana di dalam justru hangat dan terbuka. Pintu kayunya juga khas banget loh, biasanya diukir dengan motif bunga atau geometris dan dicat warna biru atau hijau yang dipercaya membawa ketenangan. Kalau jalan di ganggang ini tuh rasanya kayak ngelihat kehidupan tradisional yang masih terjaga. Tenang, sederhana, tapi punya pesona tersendiri. Waktu aku ke sana, udaranya emang lagi transisi ke musim dingin ya guys. Jadi mataharinya memang terlihat terang atau terik, tapi sebenarnya anginnya itu sejuk banget. Jadi kayak kombinasi langit biru dan warna bangunan yang hangat itu bikin suasana jadi nyaman banget buat kita jalan-jalan santai di sana. Enggak jauh dari Komplek Hazrat Imam, ada satu tempat yang juga wajib dikunjungi. Namanya Chorsu Bazar, pasar tradisional terbesar dan paling terkenal di Tashkent. Bangunannya besar banget dan berbentuk kubah biru raksasa. Nah, pasar ini sebenarnya itu udah ada sejak zaman Jalur Sutra. Tapi bangunan berkubah biru yang kita lihat sekarang ini dibangun ulang di era Soviet pada tahun 1980-an setelah gempa besar tahun 1966 merusak pasar lamanya. Jadi, walaupun kelihatan modern, tempat ini tetap jadi pusat keramaian dan aktivitas warga. Di dalam Chorsu Bazar ini suasananya hidup banget. Banyak banget penjual makanan, daging segar, buah kering, kacang, rempah-rempah, dan juga souvenir khas Uzbekistan. Selain itu banyak juga didatangi oleh para warga lokal ataupun wisatawan. Sampai beberapa dari pedagang bahkan cerita ke aku kalau mereka itu sering banget loh ketemu wisatawan dari Indonesia dan Malaysia yang datang ke sini. Для суп нагман бульон. Сейчас, подожди, так. Или суп. Нет, русская какие ингредиенты? Это понятно, какие. Майхон, джамбур, вазели, Я паприка. понял, да. Вот такой, да? Да. Это шашлык. This is spices, right? Spice, only spices, yeah. That's for gift. For gift, guys. What is it for home, guys? What is it enough? Enough less. Yeah, enough, yeah? Thank from you. I'm from Indonesia. Malaysia. Indonesia. Oh, Ah, welcome back. of course, this is a Oh iya, beautiful. sedikit info menarik tentang Chorsu Bazar. Nama Chorsu dalam bahasa Persia artinya 4 arah atau persimpangan 4 jalan. Karena dulu tempat ini tuh berada di titik pertemuan para pedagang jalur sutra. Jadi dari dulu sampai sekarang, Chorsu Bazar tetap jadi jantung aktivitas perdagangan di Tashkent. Uzbekistan sendiri punya budaya yang kaya banget. Pengaruh dari Persia, Arab, dan Rusia semuanya menyatu di sini. Mulai dari arsitektur, bahasa, sampai gaya hidup masyarakatnya. Orang-orangnya ramah, sopan, dan bangga banget loh sama sejarah mereka. Jadi, kalau kalian berkesempatan ke Tashkent, jangan lewatkan buat mampir ke Komplek Hazrat Imam dan Chorsu Bazar. Dua tempat ini benar-benar bisa bikin kita ngerasain sisi sejarah, budaya, dan keramahan Uzbekistan yang khas. Nah, sampai sini dulu ya penjelajahan aku di kota Tashkent. Seru banget bisa lihat langsung keindahan arsitektur budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Uzbekistan. Semoga kalian juga bisa ngerasain sedikit suasana Tashkent lewat video ini ya.
Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar tempat mana yang pengen kalian kunjungi kalau ke Uzbekistan. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye!